bagi seorang pemimpin, andaikan menurut teori pertama ini cukup lama, boleh pakai yang kedua. Yang kedua itu adalah cara menyelesaikan masalah dengan secara pragmatis. Bapak Ibu sering mendengar ya, itu pragmatis. Pragmatis itu yang langsung kepada solusi sesaat. Gitu ya. Cari yang termudah. Yang praktisnya apa? Praktisnya. Aksinya nyata, ciri-cirinya, kemudian keputusan, kebijakan pragmatis, cepat saji, instan. Ada masalah ini nih, pakai iya lah gitu. Solusinya pakai ini aja, tanpa diteliti dulu. Itu namanya pragmatis. Pragmatis memang menyelesaikan masalah pada saat itu. Namun jika jangka waktu lama, masalah itu bukannya selesai, malah semakin besar. Contoh, angkot 05 zaman dulu di kita. Sekarang udah dicoret warnanya jadi warna hijau, mirip warna ibu. Warna hijau. Setelah di warnanya dicat itu langsung diganti jadi 08. Itu pragmatis. Itu solusi termudah untuk menekan gejolak masyarakat dan gejolak supir angkot yang begitu banyak. Karena nggak mungkin supir angkot dipecat langsung, 05 ditiadakan gitu ya. Maka dicarilah solusi yang pragmatis. Permasalahan untuk pragmatis ini sesaat selesai, namun masalahnya tetap bergejolak di dalam. Andai Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin, mau pakai yang mana? Jika menghadapi satu persoalan, jawabannya boleh yang mana saja, sesuai dengan kondisi. Boleh pakai yang teori, boleh praktik, atau gabungkan dua-dua. Silahkan. Ini teoritis ya. Gabungkan. Agar Bapak Ibu nanti yang setelah lulus, guru tahu-tahu oleh yayasan diangkat jadi kepala sekolah. Banyak yang begitu. Lulusan kita banyak yang diangkat kepala sekolah di yayasan. Atau yang diangkat menjadi dosen di sekolah tinggi. Amin. Alhamdulillah. Bahkan langsung diterima di 2 tempat sekolah tinggi. Amin. Belum tuh dosen di sekolah. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa sekolah saat ini itu, pendidikan saat ini dianggap sebagai sekolah dan tempat pengajaran saja. Jadi ruhnya tidak dapat, pendidikannya tidak ada, bagaimana pembentukan karakternya tidak ada. Yang muncul adalah anak ditransfer ilmu, bisa nggak bisa ya harus bisa, begitu ya. Lulus tidak lulus ya harus lulus. Sama seperti Bapak Ibu, mau lulus sekarang, mau lulus nanti terserah ya, yang pasti mah lulus. Kalau enggak ya diluluskan oleh kami, dilulusan tuh di DO. Saya bilang Pak Dekan saking pusingnya bahwa kumarik akreditasi banyak angkatan awal-awal yang belum beres. Terus kalau kita masih mempertahankan mereka, jumlah kita pasti jomplang, akreditasi kita pasti C. Kumaha ye. Saya kasih solusi terakhir. Ini teoritis dan pragmatis loh Bapak Ibu. Kata saya ya udah, yang lama yang boleh Pak Dekan di kontak-kontak gak nyambung, DO aja. Gitu. Jadi Bapak pun sama. Bagi saya mah nothing tulus. Mau dipending mangsa bodoh gitu mah gawat aja gitu ya. Namun jika sudah terlalu over time gitu ya, terlalu waktunya lewat, solusi terakhir ya sudah Pak DO aja dulu sementara. Beres akreditasi masukkan lagi. Kembali lagi Bu. Pragmatis. Pragmatis. Dan menguntung. Sudah lah, pokoknya begitu ya. Teori bisa di. Mengapa Bapak Ibu kok muncul sampai pendidikan akhirnya identik dengan pengajaran? Pendidikan identik akhirnya dengan sekolah. Semua karena pengaruh globalisasi, yaitu pengaruh-pengaruh kaum kapitalis itu. Karena mereka itu adalah ingin menduduki satu wilayah yang memiliki satu potensi sumber daya alam. Manusianya adalah yang penting untuk menjadi budak mereka sebagai tenaga kerja, labor gitu ya. Maka mereka tidak perlu tinggi-tinggi sekolahnya. Yang penting vokasi. Vokasi itu keahlian. Sekarang gembar-gembor. Itu kita sudah masuk di situ. Kita sudah masuk jerat mereka. Akhirnya apa? Akhirnya orang Indonesia mayoritas banyaknya adalah jadi buruh. Tak ada yang jadi juragan. Padahal tanah kita subur dan makmur. Kita diberikan sama kompetensi dengan mereka. Bapak Ibu, apakah orang bule semuanya para pinter? Tidak. Itu pinter orang bule. Orang bule di Mesir cakep-cakep, di sini gak ada tandingannya. Orang Mesir cakep-cakep, mereka pelayan di makanan cepat saji atau di warung-warung mereka. Mereka ditanya yang dengan bahasa Arab yang fusha itu mereka nggak bisa, kagak ngerti gitu ya. Terus kita tanya tentang satu wawasan aja, nggak ngerti padahal wajahnya
Aduh. Di sana mereka ya biasa aja. Ini yang paling mengerikan Bapak Ibu. Siswa disamakan dengan benda pabrik karena harus disetarakan, harus di ISO, International Standard Operation. Memang manusia bisa dioperasikan sama. Beda-beda. Semangat motivasi beda. Maka tidak ada sebetulnya pendidikan yang bisa distandarkan sama untuk output orangnya. Kalau untuk tempatnya oke. Tempatnya bertarif internasional, itu betul. Kata-kata tafsir bertarif. Menurut profesor yang lain pun bertarif. Karena barang-barang bangunannya yaitu harganya harga internasional. Semennya, semen internasional. Kalau manusianya nggak bisa ditarik begitu. Dia punya keunikan tersendiri. Ini juga punya keunikan tersendiri. Gitu ya. Berikutnya Bapak Ibu, sebab pengaruh globalisasi itu sangat masif sekali di seluruh dunia. Walhasil banyak negara-negara kalau tidak cukup cerdas dan kritis, mereka akhirnya menjadi budak kaum imperialis tadi, kaum kapitalis tadi. Maka orang-orang yang di barat sendiri yang kritis, yang ngeh, yang sadar dengan kondisi tersebut banyak yang mengklaim, mengkritik, begitu ya. Di antaranya adalah Abraham Maslow, Ivan Illich, Marxis pun dia sebetulnya mengkritik kaum kapitalis itu. Marxisme. Padahal dia Marxis ya, Marxis kan sosialis. Sosialis sendiri mengkritik kaum kapitalis di barat. Yang harus sama rata. Namun versinya tentu versi Marxis sosial. Contoh Bapak Ibu yang punya rumah BTN tunjuk tangan coba. Yang punya rumah BTN, BTN KPR. Tidak punya rumah, ngontrak. Ngontrak sama. Bapak Ibu pernah lihat ya? Pernah lihat rumah KPR ya? Ya. Tahu. Sama semua kan modelnya. Iya. Ya. Konsep dulu. Itu sama ornamennya sama. Itu tipe orang-orang komunis itu. Sama rata. Itu tipe-tipe orang Marxis itu. Rumah harus sama. Nanti jumlah anaknya pun harus sama. Kenapa harus dua? Harus dua. Istrinya juga. Motor harus satu. Kalau satu ya satu semua. Itu adalah tidak terasa. Itulah akhirnya hidden curriculum, hal-hal yang masuk ke pemikiran kita, yang akhirnya di kita sendiri juga merasa sama mah udah biasa. Ternyata itu yang perlu kita kritis. Karena apa? Kita bukan Marxis ya, kita bukan orang sosialis, kita orang Islam loh, dengan aturan yang sudah Allah berikan. Orang Islam ada yang miskin, ya. Ada yang kaya sekali, ya. Ada yang sedang-sedang, ya. Yang mana? Semuanya sama Allah dijamin masuk surga. Ya. Selama memenuhi yang Allah perintahkan. Orang miskin masuk surga, nomor 1 bahkan gitu ya. Orang kaya masuk surga nomor 1 dengan catatan dia ahli dia ahli sedekah. Orang miskin gak akan hidup kalau tidak ada bersedekah juga, berbagi rasa. Betul tidak Bapak Ibu? Pemimpin, ada yang bilang pemimpin masuk surga kapan terakhir? Kata siapa? Bisa jadi dia masuk pertama dengan catatan dia mampu menjadi pelayan yang sesuai dengan diperintahkan Allah. Amanah. Oke Bapak Ibu ya. Tablik faktor. Demikian Bapak Ibu, Sidin. teori-teori yang sedang kita pelajari. Kalau kita tidak justifikasi dengan Islam, kalau tidak kita berikan ruhul Islam, maka Bapak Ibu sebagai pemimpin ya, minimal dipimpin di sekolah atau di keluarga, di rumah tangga, atau minimal untuk diri sendiri. Maka ini akan merusak tatanan hidup manusia dan alam lingkungan. Secara tidak sadar kita sudah zolim ke banyak hal. Oleh karena itu, hapunten, gaya saya mengajar biasanya pakai motivasi, karena bukan apa-apa. Kalau tidak dimunculkan itu, Rasulullah itu dengan motivasi. Saya pernah baca, Rasulullah kalau mengajar meskipun belum makan 3 hari, hanya minum air putih dengan korma saja setiap harinya. Namun beliau kalau mengajar suaranya itu luar biasa, menggebu sekali. Untuk hal-hal yang baik menggebu. Bukannya kita belum sarapan pagi lulus, kita anak-anak kerjakan. Jadwal. Yuzi. Itu tidak Islami gitu ya. Saum. Ya Jangan jadi Allah. alasan saum itu. Bagaimana Bapak Ibu saum Senin Kamis kalau saum Nabi Daud apakah sanggup? Siapa tahu? Siapa takut? Sudah pernah melakukan? Yakin, gak yakin. Sejam. Saya pun kan ya, saya agak kurang suka dengan insya Allah orang-orang mayoritas
ditunda karena mampir insya Allah nah lewat doang. Insya Allah mual. Masuk salah. Insya Allah Arab. Salah apa? Insya Allah. Baik, ini kunci penting Bapak Ibu ya. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin setelah tadi ya? Tadi tips-tipsnya, ini tips tambahan lain. Untuk sebagai seorang pemimpin yang harus kita lakukan adalah hindari taklid buta. Ketika muncul X, jangan langsung terima itu X. Kita cross check dulu. Ya, kita analisis dulu. Bapak Ibu udah tua, mari kita melihat hal-hal dengan cukup bijak gitu ya. Jangan sampai kata orang begini ya begitu gitu. Contoh real banget dan akan Bapak Ibu lakukan. Saya yakin akan banyak terjebak ini. Bapak Ibu kan males baca ya. Kadang-kadang. Langsung aja. Bapak Ibu pasti akan nanya ke teman, nulis teksisnya kumaha, pokoknya gitu gitu. Bapak Ibu pasti akan ngikutin yang begitu. Padahal orang itu belum tentu benar. Itu yang banyak terjadi. Saya tanya, Bu ini dari mana? Nggak tahu ya. Loh kok nggak tahu kan dibilang buat. Dalam hati jangan-jangan bukan dia yang buat. Akhirnya bilang, itu kata si Ando. Berarti ya begitu. Taklid buta ya. Padahal sudah S2. Sayang Bapak Ibu udah bayar jutaan gitu ya. Kalau tidak bersungguh-sungguh. Abi mancan bayar. Ini kata orang begitu ikut aja ya Allah. Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah menuntut ilmu. Jangan sampai selesai S2. Bapak Ibu saya doakan bisa lanjut sampai S3. Amin.